Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utari Efrilia. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Syiah Kuala dengan nomor induk mahasiswa 2506505011000254. Saya berasal dari SMK Kimia YTK Palembang. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Oke, sekarang kita mulai pelajaran kimia tentang bab 2 zat dan perubahannya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, Miss minta kalian untuk ini. Tapi sebelum mulai, Miss mau absen dulu. Ada nggak yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya, nak ya? Nihil ya? Oke. Dan menyala. Ika, Cahaya, Happy. Oke, Natasha. Berarti udah siap banget ya belajar hari ini kalau perasaannya baik. Main mana nih yang cowok-cowok? Cahaya lagi jatuh cinta kayaknya. Perubahannya. Bab kedua. Oke, sebelumnya pernah Miss berikan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini untuk yang pertama, anak-anak murid sekalian bisa mengklasifikasikan zat berdasarkan wujudnya. Yang kedua, bisa mengklasifikasikan zat berdasarkan komposisinya. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang terakhir itu mempresentasikan perubahan wujud zat. Oke, sebelum ke pelajaran, Miss mau tanya dulu, pernah nggak sih kalian melihat es batu yang diletakkan di meja lama-lama mencair? Dan pernah ya? Itu kira-kira kenapa ya? Karena ada suhu panas yang membuat dia cair. Ya, karena ada suhu panas yang membuat dia mencair. Ada lagi yang lain? Ya, karena adanya panas ya dari lingkungan. Jadi panas itu membuat es berubah wujud dari padat menjadi cair. Lalu kalau misalnya dibiarkan saja, dia menguap menjadi gas, lama-lama hilang. Oke, sebelum mulai pelajaran, pernah nggak sih kalian kepikiran mengapa udara di dalam ban itu terasa lebih keras? Padahal kan udara itu kayak nggak ada gitu. Tapi ketika di bannya bisa jadi keras ketika dipompa, padahal tidak ada benda padat di dalamnya. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya, karena tekanan. Oke, karena tekanan dari pompa bisa ya. Oke, karena jumlah partikel gasnya bertambah. Awalnya kan dia kempet, itu jumlahnya sedikit, terus dipompa menjadi banyak, makanya tekanannya meningkat sehingga ban itu terasa keras walaupun hanya diisi dengan gas. Oke, sekarang ke apa itu zat atau materi. Zat itu atau materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, disebut dengan materi. Dari udara yang kalian hirup, dari air yang kamu minum, hingga tubuh kita sendiri, ini merupakan materi atau zat. Tetapi tidak semua materi itu sama, dan disinilah kita bisa klasifikasikan zat itu ada apa saja.
Oke, udah siap belajar? Siap dong. Ya. Oke, untuk klasifikasi zat. Oke, klasifikasi zat itu berdasarkan wujudnya. Oh, ini pernah juga kan belajar di SMP juga pernah kan? Berdasarkan wujud zat, zat itu dibagi menjadi tiga. Oke, berbagai zat yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana materi dapat berada dalam berbagai bentuk dan keadaan. Yang pertama itu zat padat, gas, dan zat cair. Oke. Yang pertama itu dijelaskan dulu tentang zat padat. Zat padat itu bentuknya tetap. Lalu zat padat memiliki bentuk yang tetap dan tidak berubah meskipun dipindahkan ke wadah yang berbeda. Lalu volumenya tetap. Zat padat juga memiliki volume yang tetap dan tidak berubah. Partikelnya gimana? Partikelnya yang rapat. Partikel dalam zat padat tersusun sangat rapat dan teratur sehingga zat padat tidak mudah berubah bentuk. Contoh zat padat apa ya? Oke, kayu, batu, dan logam. Oke, untuk wujud zat, nih Miss kasih contoh. Dari gambar ini, kalian bisa nggak bedain yang mana zat padat, yang mana zat cair, dan yang mana yang gas? Saya. Ya, zat padat yang mana? Panci. Zat cair? Airnya. Oke, gasnya mana? Uap. Bener, uapnya nak ya. Oke, untuk wujud zat ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Oke. Kita lanjut ke klasifikasi zat berdasarkan komposisinya. Tadi klasifikasi zat berdasarkan wujud. Ada 3, padat, cair, gas. Nah, sekarang Miss klasifikasikan lagi zat berdasarkan komposisinya. Oke, sebelum kita lanjut ke komposisinya, Miss kasih ice breaking dulu. Oke, setuju nggak? Oke, pergi sekolah, aku akan tidur. Sekarang Ika boleh, Ika sama Abian. Boleh? Berdiri aja, berdiri. Makan Oke, yang siapa ya? Yang Fatan sama siapa? Fatan? Kalau aku menulis maka aku akan mandi. Ardan sama Citra. Jadi sebelum mandi buang sampah dulu ya. Boleh Cahya sama Farel. Aku akan main dengan singa. Jika aku bangun maka aku main dengan singa. Aziz sama Agus. Oke, happy nggak? Masih happy? Tepuk tangan dulu. Oke, balik lagi ke klasifikasi zat berdasarkan komposisinya. Ini bisa kalian lihat di buku halaman 44 ya. Oke, yang pertama itu adalah zat tunggal. Apa sih zat tunggal? Boleh dibaca, Aziz? Zat tunggal adalah suatu zat murni yang hanya terdiri dari satu jenis partikel atau atom molekul. Oke, zat tunggal adalah suatu zat murni yang hanya terdiri dari satu jenis partikel atau satu jenis atom. Oke, zat tunggal tidak dapat dipisahkan menjadi zat lain dengan cara fisika sederhana. Oke, jenis-jenis zat tunggal. Zat tunggal itu ternyata ada 2. Yang pertama itu unsur, yang kedua senyawa. Oke, unsur itu merupakan zat tunggal yang terdiri dari satu jenis atom saja. Contohnya emas Au, oksigen O2, atau besi Fe. Hidrogen benar juga. Itu juga termasuk unsur. Semua yang ada di tabel periodik itu bisa disebut dengan unsur atau zat tunggal. Oke, senyawa. Kalau senyawa apa, Farel? Contohnya beda larutan, koloid, dan suspensi. Ini larutan ini yang ada gulanya tidak bisa kita bedakan lagi yang mana zat terlarut, yang mana pelarutnya. Kalau koloid ini ada fase terdispersi sama ada medium pendispersi.
Yang suspensi ini misalnya air sama minyak, nah ya, kan masih kelihatan kan? Masih bisa kita bedakan. Oke, ada yang mau nanya nggak? Oke, Cahya boleh. Nah, apa itu fase terdispersi sama medium terdispersi yang belum diketahui? Yang belum diketahui. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Siapa sih fase terdispersi dan apa sih medium terdispersi itu? Ada yang bisa jawab nggak? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu susu. Kalau susu ini kira-kira apa ya fase terdispersinya? Fase terdispersinya. Susu itu fase terdispersinya itu yaitu lemak. Oke, yang menyebarnya tempat dia menyebar lemaknya itu adalah airnya. Oke, gitu. Ada yang mau nanya lagi? Saya. Ada yang mau nanya lagi? Nah, sekarang kalau nggak ada yang mau nanya, Miss yang nanya. Oke, jadi apa perbedaan zat tunggal dan campuran? Ada yang mau jawab? Oke, Vio boleh. Apa Vio? Zat tunggal itu memiliki satu jenis partikel, sedangkan zat campuran itu memiliki dua atau lebih jenis partikel. Zat tunggal itu mempunyai sifat yang khas dan tetap, sedangkan zat campuran itu sifatnya merupakan gabungan dari sifat zat penyusunnya. Oke, jadi kalau zat tunggal itu satu jenis ya. Kalau zat campuran itu bisa dua atau lebih zat tunggal. Oke, kalau campuran, kalau apa tadi? Apalagi tadi? Oke, sifatnya itu khas, nah sifat dia sendiri karena dia tunggal. Kalau misalnya dia campuran itu merupakan sifat gabungan dari zat sebelumnya. Oke, ada lagi nggak? Oke, Cahya, apa boleh? Contoh-contoh dari perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian amati apa yang terjadi pada tayangan ini. Ini adalah ladang yang sengaja dibakar agar dapat diganti dengan tumbuhan lain. Kemudian, perhatikan pisang yang membusuk ini. Apakah terjadi perubahan? Perhatikan juga besi yang bergerak ini. Kemudian nasi yang membusuk karena didiamkan terlalu lama. Itu adalah fenomena Perubahan kimia dan fisika. Oke, selanjutnya ini akan memberikan kalian LKPD pokok ya. Dan ini kalian pelajari tentang perubahan zat dan perubahan kimia dan fisika. Di sini juga ada latihannya, kalian bahas bersama kelompoknya ya. Oke, silakan kalian diskusikan dari LKPD itu mana yang perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia dan dia belum ini maju ke depan sama. Oke, kelompok yang pertama maju adalah kelompok udah tahu sama bebeknya belum? Bebeknya yang mana? Kelompok satu yang kuning, kelompok dua yang pink, kelompok tiga yang merah, kelompok empat yang oke. Siap berlomba ya.
perubahan fisika dan kimia kita bagi ke kelompok yang lain. Oke, boleh tepuk tangan dong. Oke, siap dan oke, kelompok yaitu ini menjelaskan bahwa ini adalah perubahan dunia. Dikarenakan sulit atau tidak mungkin kembali ke keadaan semula. Yang kedua ada fotosintesis, yaitu perubahan kimia. Dikarenakan mengubah energi cahaya matahari CO2 H2O menjadi energi kimia bentuk glukosa. Pemanasan air, yaitu perubahan fisika. Karena wujud suatu zat berubah. Yang selanjutnya ada nomor 2, yaitu perubahan fisika. Karena mengubah bentuk atau ukuran tanpa mengubah bahan tersebut. Korosi logam, yaitu perubahan kimia. Karena membentuk senyawa baru. Sekian dari kelompok kami. Ada yang menanggapi enggak? Katanya kalau pembusukan buah itu perubahan kimia. Kalau spesies kimia juga. Kalau memanaskan air fisika. Oke, sama ya jawabannya ya. Kenapa fotosintesis itu bukan kimia tadi? Karena mengubah energi cahaya matahari CO2 H2O menjadi energi kimia bentuk glukosa. oke, jadi dia berubah menjadi zat. Oke, boleh dulu tepuk tangan. Pokoknya Pak, kelompok dua ini silakan kelompok dua kali kelompok tiga atau pada air ya. Udah sini nak. Dua di sini. Nah, tapi menghadap ke sana. Oke, boleh pindah ke sini aja, Rifki sama Ada. Nah, boleh dijelasin. Oke, boleh silakan Ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan perubahan fisika dan Ya, gambar ke 45 dan oke, silakan. Gambar ke 4. Pemotongan buah itu perubahan apa? pemotongan buah itu perubahan kimia. Kenapa? Karena buah yang dipotong tidak dapat kembali ke wujudnya. Oke, terus langsung 3. Kalau si logam sama SIC. Kalau si logam apa? Kenapa kalau kopi kamu? Perubahan kimia karena logam yang sudah terkena korosi tidak dapat kembali ke wujudnya. Oke. Es mencair itu fisika karena es yang mencair dapat membeku lagi. Bilang fisika. Oke. Ada yang mau menanggapi nggak? Ada yang mau menanggapi boleh? Boleh saya menanggapi. Yang memotong buah itu perubahan fisika. Oke. Iya, karena hanya mengalami perubahan wujud tapi tidak mengalami perubahan zat. Oke, nah ya, jadi ada yang pertanyaan untuk memotong buah itu memang dia nggak bisa lagi dikembalikan bentuknya, tapi karena dia tidak berubah zat baru, dia hanya berubah ukuran saja, udah berubah bentuk saja, makanya dia disebut berubah. Yang akan dijelaskan oleh Pak. Baik, terima kasih. Saya menjelaskan perubahan fisika dan kimia yang diawali dengan pembusukan buah. Pembusukan Yang gambar itu juga pertama masih adalah nyambut yang merupakan perubahan dari fisika dikarenakan karena air yang menguap menjadi gas lagi. Berikutnya adalah membakar kayu yang merupakan perubahan kimia karena menghasilkan zat baru yaitu CO2. Kemudian membuat roti yang merupakan perubahan kimia karena kita tidak bisa memisahkan zat yang sudah tercampur menjadi zat tunggal lagi. yang terbentuknya embun, benar nggak? Perubahan apa tadi? Kalau yang membuat roti itu bisa kimia bisa fisika. Oh, bisa kimia, bisa fisika. Kenapa? Boleh sampai jelaskan. Karena perubahan kimianya langsung mencak fermentasi ragi, kalau fisika itu cak perubahan Oke, gandumnya berubah. Oke, itu hanya perubahan bentuk menurut apa? Ya, kalau dari fermentasi ragi raginya itu kimia. ya perubahan kimia.
Boleh bukan mau bahasa Arab. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus semua ya. Semuanya baik. Oke, dari KPD ini kita bisa belajar bahwa perubahan wujud itu ada berapa? Oke, ada enam apa aja? Mencari, Oke, kalau perubahan kimia itu ciri-cirinya Menghasilkan produk baru. menghasilkan zat baru, benar. Terus apa lagi? Kalau fisika, Itu berubah bentuk. ya kalau fisika itu lebih ke perubahan bentuknya saja. Kalau kimia terbentuk zat baru. Oke, bisa nggak zat dikembalikan lagi? Kalau dia sudah berubah, tidak bisa dikembalikan lagi. Oke, kalau contoh perubahan fisika yang ada di kelas ini apa? Kira-kira kursi benar. Kursi itu awalnya kayu dari pohon dibentuk menjadi kursi. Itu perubahan fisika ya, karena dia cuma berubah bentuk. Oke, sekarang nanti kalian join ya. Kasih 13 menit atau 10 menit aja, 10 menit lah ya. Oke, penaltinya 3 detik Nek. Kalau misalnya kalian salah jawab, nanti kena penalti 3 detik dari sana. Oke. Saya ambil. Ya, ID-nya 661 ya. Oke, silakan jadi guru. Oke, mulai aja ya. Oh, apa-apa ya, nanti 3 detik bisa gerak. Apa lagi? Siapa nih yang memimpin nih? Siapa nih? Siapa paling bapak ini memimpin? Oke. Oleh hukumnya. Salah satu. Oke. Yola 80 ya. Pengen tahu kalian hari itu apa pelajaran baru yang kalian dapatkan hari ini, materi-materi yang belum pernah kalian dengar sebelumnya kalian dapat di hari ini, dan materi yang pelajaran yang dulu pernah kalian pelajarin yang mungkin kalian lupa terus kalian ingat lagi di dalam kelas ini apa gitu. Miss pengen tahu menurut kalian ya, boleh kan? Oke, di sini kita pertanyaan. Saya hari ini belajar bahwa apa tentang pelajaran hari ini ya. Nah, dan kasih nama panggilan sama responnya sama tuh ini ya Mas, perasaannya setelah belajar gimana dengan emoticon
ikon lah ya. Oke, siap? Kasih nama panggilan, terus responnya apa, terus emot ikonnya yang menggambarkan perasaan kalian. Oke, Rehan Gonza, Ika sampai nangis. Dikasih ini nak, dikasih nama sama responnya apa? Responnya pelajaran apa yang Ika dapat hari ini? Saya Ika dapat. Oh Miss, Ika ingat lagi ternyata daripada cair itu namanya apa? Ternyata besi itu berkarat itu karena ada perubahan kimia atau apa? Respon dari kalian. Sama kasih emot nah ya yang menggambarkan perasaan kalian setelah belajar sama ini. Udah semua ya respon? Oh, belum? Ada yang belum? Ada yang belum? Bismillah kan? Kayaknya enggak? Itu kasih cuma 3 lagi kayaknya. 3 lagi siapa ya? Dan juga karena enggak campuran. Jadi untuk minggu depan kan kita udah belajar nih zat campuran. Zat campuran itu ada 2 jenis zat yang bercampur. Nah minggu depan kita akan belajar gimana sih cara memisahkan zat campuran. Kalau pisahin air sama pasir gimana nih? Disaring ya. Nanti masih banyak ternyata proses pemisahan zat itu banyak jenisnya ya. Kita pelajari minggu depan. Oke. Dari perubahan zat, perubahan zat kan dari padat ke cair, dari cair ke padat. Jadi bukan cuma benda aja nah yang bisa berubah. Kita juga manusia juga bisa berubah. Entah berubah menjadi lebih baik, entah berubah menjadi lebih buruk. Nah, bagaimana cara kita menyikapi untuk walaupun kita berubah menjadi lebih dewasa atau menjadi lebih kaya atau lebih banyak uang atau kita bertambah followers, tapi hati kita tetap baik. Oke. Ada juga doa Rasulullah yang bilang apa? Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi perubahan benda juga sama kayak kita, perubahan manusia itu bisa membuat kita merubah agama kita. Jadi kita selalu berdoa pada Allah supaya walaupun hati kita dibolak-balik, kita tetap kokoh di dalam. Di sini mau minta maaf bila ada kata-kata yang salah dan jika ada kata-kata yang salah itu berasal dari diri sendiri dan kepada Allah minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, doa dulu yang dipimpin oleh Nadia. Oke, silakan. Baiklah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk majelis sama doa untuk para ulama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.